ucapannya tidak fasih, bahkan cenderung agak kurang bagus, tapi hatinya beliau itu bersih. Berbalik arah dengan orang-orang pada zaman sekarang, bacaannya fasih, masya Allah kalau baca kayak Faizul loh enaknya. Tapi secara penghayatan hati itu masih kurang. Ini bedanya kita dengan para orang-orang pada zaman dahulu. Diceritakan, ini ceritanya, diceritakan orang-orang zaman dahulu itu kalau donga itu gak fasih-fasih banget, tapi hatinya kalau daunnya Mbah Yai itu hatinya itu nyetrum. Ada setrum hatinya itu, dalam hatinya itu nyetrum, nyambung nang Gusti Allah. Nah, maca Rabbana ngatina. Persengai lho, Pak. Rabbana ngatina fid dunya hasanah. Itu ha. Kasanah wa fil akhirati kasanah wa qina ngadzabannar. Orang-orang zaman dahulu kan banyak ya cerita-cerita di dalam pelafalan kurang fasih, tapi hatinya itu penuh dengan penghayatan, hatinya penuh dengan setrum. Cara bahasa kasaran ngomong, mungkin beliau kurang begitu mahir di dalam ilmu nahwul lisan, tapi dalam masalah ilmu nahwul qulub beliau itu sangat hebat. Jadi masih ndungane Rabbana ngatina fid dunya kasanah wa fil akhirati kasanah. Ora patek bener ngono kuwi, tapi dungane mandi temenan. Sampai dulu diceritakan di Nabanamine Madura itu ada yang namanya orang-orang yang saking fasihe ilmu nahwul qulubnya, tapi secara ilmu nahwul lisannya kurang fasih. Diajari baca bismillah itu bacanya jadi bilis merah. Bilismillah itu beda loh ya sama bismillah. Kalau bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bilismillah, bilis itu maknanya semut. Tahu semut ya? Mirah itu maknanya merah. Jadi mereka mengucapkannya bukan bismillah tapi bilismillah, yang artinya adalah semut merah. Tapi krono pancen atine ku mang nyetrum, kalau bahasane ngoten nggih. Tapi pancen atine nyetrum, ditudingno nang sing jenenge klopo, Pak. Klopo sing nang ndukure, wite sing lumayan dhukur iku mang ditunjuk sama mengucap bismillah, yang artinya semut merah, logur, Pak. Secara lisannya enggak fasih, tapi secara hati nahwul qulubnya main. Hatinya penuh dengan yang namanya penghayatan, penuh dengan artinya, penuh dengan kesinambungan dengan Allah Ta'ala. Itu berbalik jauh dengan kita orang-orang zaman sekarang. Masya Allah, kalau dungo Rabbana atina fid dunya hasanah, let's go ya. Maca manake enak kayak Faizil ini. Maca manake bismillahirrahmanirrahim. Enak edak umum wis pokoknya. Tapi nyuwun sewu, dari segi penghayatan kita kurang. Diakui tidak diakui seperti itu realitanya. Iya dah. Bahasanya kopong. Iya dah, Pak. Itu bedanya orang-orang zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang. Maka kiranya perlu kali ini di edisi khusus ini kita ngajinya sekarang adalah nahwul qulub. Nahwunya hati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutkan tentang permasalahan nahwul qulubnya ini. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa orang itu kalau benar-benar caranya awakmu itu benar-benar kamu pegang satu pelajaran yang kamu itu benar-benar ahli dalam pelajaran tersebut. Nggak usah akeh-akeh, katakan kamu pengen ahli dalam ilmu nahwu atau apa. Itu pegang beneran, pelajari secara sungguh-sungguh. Kalau bahasa saya kemarin, ibarat ilmu itu adalah kelapa.
maka orang yang memegang kelapa itu, maka kelapa itu tergantung kepada si pemegangnya akan jadi apa. Kalau nggak tahu, nggak bisa meceli ini tak ora iso kowe. Meceli kelapa tok ora iso. Tingkatan pertama. Diaji kongkon sinau males. Kowe dikon sinau tok males ya ibarat kowe mang meceli tok wis kangelan serah gelem ya kayak ngono kuwi. Dikon memahami, aduh angel gak paham, tutup ae bukune wis rokok aneh khoyal ae ngopi ya. Kayak wong meceli kelapa ora sidanu kowe. Yang pertama. Yang nomor 2, lebih tinggi lagi orang yang mampu benar-benar mengupas sebuah ilmu tadi, sehingga dia mendapati ainiyah daripada sebuah ilmu, sehingga dia bisa memanfaatkan ilmu untuk apa. Kemarin saya kasih takdir seperti halnya orang yang bisa mengelupas kelapa dan kemudian kelapanya semisal dibuat untuk serundeng. Bisa. Ada orang yang lebih canggih lagi, bisa mengambil sari dari sebuah kelapa hingga sebuah kelapa itu bisa dijadikan yang namanya santan dulu. Iya dah. Bisa dijadikan santan. Sama ketika sampean ilmu nahwu, benar-benar kamu pegangi terus. Masih mau apal sih jadi kitab matan wocon terus, pasti akan mengeluarkan pelajaran yang berbeda. Maksud gua kamu ben ora bosen, aku hatam ping bolak-balik ngaji nang Gus Faiz Imriti, aja ngomong ngono. Karena itu tadi loh Pak, semakin kamu peras yang namanya kelapa itu akan semakin mengeluarkan sari. Setelah mengeluarkan sari masih bisa mengeluarkan inti sari. Paham ya? Ada sari, ada inti sari. Dari kelapa bahkan bisa mengeluarkan yang namanya minyak. Maka jangan bosan kamu dengan yang namanya ilmu. Maka jangan kamu bilang Allah cuma kelapa saja, fungsinya apa? Ya coba kayak ngono. Seberapa dalam, seberapa lama kamu berpegang teguh, bahasanya berkecimpung dengan yang namanya kelapa, maka sedalam itu pula kamu akan memiliki ilmu dalam apa yang kamu dalami. Sekarang kita kembali ke ilmu nahwu yang kemarin sudah sedikit kita bahaskan, bahwa al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau secara pelajaran ilmu nahwul lisannya, muradnya kalam yaitu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Itu kalau dengan secara arti dalam ilmu nahwul lisan. Sekarang coba kita artikan nahwu napa iku jenenge hal tersebut secara ilmu nahwul qulub. Maka diartikan oleh para ulama itu memiliki makna yang berbeda. Bahwa arti sebuah kalam menurut para ulama nahwul qulub, artinya kalam adalah sebuah omongan, sebuah ajakan kepada Allah Ta'ala. Kamu akan memiliki omongan yang bisa sampai ke dalam hati, yang bisa diturut oleh para masyarakat. Itu namanya kalam. Ya. Bagaimana caranya seseorang itu bisa memiliki kalam yang diartikan menurut para ulama ahli nahwu, nahwul qulub, artinya kalam adalah sebuah omongan yang benar-benar jatuh ke dalam hati dan menjadi penuntun di kalangan para masyarakat. Yaitu harus yang pertama al-lafdhu, yaitu lafaz. Lafaz yang bagaimana? Yaitu al-murakkab. Lafaz yang tersusun. Kalau dalam ilmu nahwu kamu tersusun itu nahwul lisannya, tersusun ini artinya tersusun dari susunan isnad, ada kalanya bar, fi'il, fa'il, dan semisalnya.
Dorof zaman nggak cukup itu kalau dorof. Tapi kalau dalam artinya para ulama nahwul qulub tersusun di situ adalah tersusun dari al-murakkab minal apa ini? Apa nih? Al-murakkabu minal ilmi wal amali. Orang kalau mau punya kalam, omongan yang diturut, omongan yang bisa jatuh ke dalam hatinya orang-orang, syaratnya harus dua ini. Minal ilmi wal amali. Omongan sebelum dia ngomong itu harus sudah tersusun daripada sebuah ilmu dan juga tersusun daripada sebuah amal. Sing pertama harus tersusun daripada ilmu. Maka setiap orang yang ahli menasehati tapi ngawur, tidak berdasarkan sebuah ilmu, ngalor ngidul ora ana isine, kuwi jenenge duduk kalam. Ya, dengan bahasa kasar, kok ana Gus, Kiai, Ustadz, Habib yang ngomongnya ngawur sak karepe dhewe, tidak berdasarkan ilmu, pendapat ngawur sak karepe dhewe itu bukan kalam. Itu jenenge gedabrus. Paham ya? Ini kita biar yang namanya masyarakat itu punya batasan minim. Bagaimana caranya orang itu harus benar-benar omongannya itu murakkabun minal ilmi yang paling pertama. Tersusun berdasarkan sebuah ilmu atau ilmiah. Yang nomor dua, wa murakkabun minal amali. Harus tersusun dari yang namanya sebuah amal. Wong ku sak gurunge ndawi wong liya iku kudu iso ngamalno dhewe dhisik. Ya ahli tutar tutur wong ae sing dituturi, awake dhewe ora gelem dituturi. Paham? Jadi orang itu benar-benar omongannya nanti akan diturut. Ya kalau ini murakkabun minal ilmi wal amali. Dia sudah punya ilmu dan dia juga sudah mengamalkan. Maka barulah dia menjadi sebuah kalam. Pun ini yang paling sulit. Mana wadi yang harus pertama kali menerapkan. Sedikit saya ingatkan pada yang kemarin bahwa dawuhnya Habib Umar dalam menafsiri innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Aku belajar ngafalin ayat itu loh. Sebenarnya tadi malam ini tuh saya kepinginnya juga salah satunya adalah khitobah, walaupun nggak di live. Belajar Pak, tapi waktunya sudah jam sekian ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah segolongan kaum sampai mereka merubah terhadap dirinya sendiri. Tafsiran menurut Habib Umar, beliau dawuh, maka orang yang mau merubah kaumnya, maka orang-orang yang mau merubah rakyatnya, masyarakatnya, harus terlebih dahulu merubah terhadap dirinya. Jangan ada anggapan seseorang akan mampu merubah kehidupan masyarakat, rakyat menjadi kehidupan yang lebih maju, yang lebih sukses, kalau dirinya terlebih dahulu tidak bisa diperbaiki. Paham ya? Itu arti yang disampaikan oleh Al-Habib Umar, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha. Ya, fa idan tahat fa anta hakim. Tentang syairan yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa fabda binafsika, mulailah dengan diri kamu sendiri. Mulailah dengan diri kamu sendiri. Fabda binafsika fanhaha an ghayyiha, cegahlah diri kamu dari keburukan-keburukan hawa nafsu kamu sendiri. Fa idan tahat fa anta hakim. Kalau kamu sudah mampu menasehati diri kamu sendiri hingga kamu mengamalkan, maka fa anta hakim, kamu baru merupakan orang yang bijaksana. Sehingga di pungkasan kata-katanya tengeriku, syairnya dikatakan bahwa
La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Ayo buka, Dang. Dihafal nih. Piye ayat Quran ora dihafal nih, syairan ora dihafal nih. Ini tak golekno ngene. Masa kayane nang kono? La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Jangan engkau mencegah dari suatu pakerti. Jangan engkau mencegah dari sesuatu, namun kamu sendiri melakukannya. Ya. Itu merupakan sebuah kecacatan yang sangat agung jika kamu melarang tapi kamu sendiri melanggar. Ketemu pora? Tak tulisna ya. Bisa dihafalna ya. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Ayo diwaca bareng-bareng. Bocah-bocah orang ini ora hafal loh. Ayo tulis dulu. Sambil tak maknani dengan latan ha ojo nyegah sapa sira an khuluq. Gak usah ditulis ini saking ke rungokno antra ya. Latan ha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Iya, imriti ya nek. Imriti apa? Amil jazim. Hah? Iya, amil jazim berarti. Latan ha an khuluqin. Latan ha an khuluqin, jangan kamu mencegah dari sesuatu. Tapi wa ta'tiya mislahu, sedangkan diri kamu melakukan. Arun ay azimun alaika idza fa'alta. Arun alaika idza fa'alta azim. Termasuk kecacatan yang sangat agung, yang sangat besar jika kamu melarang tapi kamu yang melanggar. Ayo baca bareng-bareng menapal. Mari ya, saya tahu baca-baca ya lo. Ayo sampun. Saya dengarkan dulu, saya dulu yang mulai. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Ayo baca 3 kali bareng-bareng. 1, 2, 3. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Hafal? Sing cerdas aja. Fungsinya digunakan nadham itu biar lebih mudah untuk dihafalkan. Ayo dihafal nih, Zul. Aja maca sok-sokan hafal, ora gampang hafal ya. Kudu sing hafal tenanan.
Alta. Wes, ayo tak beri waktu berapa? 1 menit aja ya. Ayo Nep, setelah Nep. Kamu iki syairan bolak-balik ya. Tanhaan khuluqin wa ta'yamis lahu alun alaika ida fa'alta adim. Sak murate versi gunamu ya, sak karepe muradmu piye? Wis pahammu piye lho, Nek iku ye lho, gak usah angel-angel. Aku bolak-balik ngomong toh. Kamu kalau ingin bisa menyampaikan dengan tanpa adanya beban, itu sampaikan sebisa kamu, wis. Kalau kamu memaksakan diri kamu itu menyampaikan harus yang bagus, yang enggak, kamu enggak akan tampil kalau seperti itu. Sampaikan sebisanya kamu. Wes ayo ndang ngomong serasa angel-angel. Ayo wes langsung, enggak usah dipikir kok kadane kok. Ayo liyane rasa anu sonep. Diapalne dhewe-dhewe. Ayo Nep, langsung. Wis to kandhani kok wis tutupen sak karepe ngono lho, murate sak angger nyangkem ngono lho. Falta. Wes. Ayo Nep, ndang to. Sanep. Endang, wis ngomong am kalau gak ngomong malah tambah sulit. Wis ngomong murut sak elek-eleke ngono, sak karepe ngono. Kamu jangan mencegah dari satu pekerti. Kamu melakukannya. Terus merupakan sebuah kecacatan yang agung jika kamu melakukan hal tersebut. Sebuah kecacatan yang agung jika kamu melakukan perkara tersebut. Tutup. Baleni maneh murate. Wes deh, kandhane rasa dipikir. Jangan kamu mencegah satu pekerti besertaan kamu melakukannya. Jangan dimulati besertaan padahal kamu sendiri masih melakukannya. Gak apa-apa. Jangan bahasa yang terlalu resmi, yang santai aja. Padahal kamu sendiri masih melakukannya. Terus? Meskipun Arun termasuk cacat yang besar, termasuk cacat yang besar jika kamu melakukan perkara tersebut. Nah, Aisyah, Zul, ayo ndang langsung pokoknya awak dhewe. Ayo Zul, Zul. Hulukin wa ta'tiya mislahu harun alaika idza fa'alta azimun. Jangan kamu mencegah suatu pekerti Padahal kamu masih melakukannya. Termasuk sebuah kejahatan yang besar ketika kamu melakukannya. Aisyah, wes hafale wes. Hafal ya alhamdulillah. Ta'tiya mislahu harun alaika kin wata tiya mislahu harun alaika ida alta adim. Saya berarti ya. Jangan kamu mencegah ya. Terus gaya bahasa sak karepe wis ta lah, sing penting kamu itu menyampaikan dengan apa yang kamu pahami gitu aja. Sesuatu kamu sendiri masih melakukannya. Karena itu merupakan sebuah kecacatan yang agung. Oke, lanjut. Kita lanjutkan kemarin. Yang terakhir kemarin kan saya closing dengan dawuh seperti yang saya didhawuhi oleh
Ya Anwar Zaid pas waktu Syawal kemarin. Tapi kalau dawuhnya Ya Anwar Zaid itu cuma berhenti bahwa suatu ucapan yang keluar dari hati pasti jatuhnya di hati. Tahu dawuhnya Ya Anwar Zaid pas waktu saya sowan cuma itu tok. Saya menemukan dalam kitab Khulasatu Syarhi Ibni Ajibah, beliau di situ dawuh bahwa alhasil innal kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi wa idza kharaja minal lisani waqa'a fil udhuni. Bahwa sebuah omongan, sebuah dawuh kalau keluar dari hati maka akan jatuh ke dalam hati. Tapi sebuah omongan, sebuah dawuh yang hanya keluar dari lisan maka akan hanya jatuh kepada telinga. Suatu hal yang keluar dari hati akan jatuh ke hati, dan suatu hal yang keluar dari mulut hanya akan jatuh ke telinga. Pokoknya dari ono dewi kitab itu jenenge kitab Khulasatu Syarhi Ibni Ajibah. Sing penting catatan kitabnya lho, catatan nep jenenge kitabnya. Jadi engko sesuk lek aku kepengin golek referensi, kamu kan golek kitab tok. Khulasatu Syarhi Ibni Ajibah. Pon kula lanjutaken malih. Sehingga rek, kalau orang itu di dalam dawuhnya sudah lafat, kemudian juga murakkabun minal ilmi wal amali, maka sebuah ucapannya itu pasti al-mufidu, pasti memberikan faedah. Mulane awake boleh nggak sih ngomongnya cara bahasa kasaran ngomongnya kita itu belak-belakan, boleh nggak sih? Kadang akate ngomong belak-belakan ora enak, tapi kadang ya perlu diomongnya. Yang paling penting adalah al-mufidu. Bagaimana caranya omongan itu benar-benar berfaedah. Yang menjadi kerentak saya, omongan yang berfaedah ini nggih syaratnya ya yang dua ini. Sampean harus murakkabun minal ilmi wal amal. Omonganmu itu berdasarkan sebuah ilmiah amaliyah ilmiah, seperti yang dawuh atau menjadi slogannya Pondok Ploso. Orang itu kalau sudah ilmiah amaliyah ilmiah, maka dawuhnya pasti al-mufidu. Pasti berfaedah, sangat berfaedah. Dan berfaedah yang menjadi unek-unek saya adalah bagaimana caranya. Yang pertama dari dua sudut ya, ini dari dua sudut. Yang pertama sudut para kiainya, yang nomor dua sudut dari para mustami'innya. Yang pertama dari sudut para kiainya, bagaimana caranya seorang kiai yang hadir mengisi acara itu benar-benar membawa perubahan di tempat yang dia hadiri acaranya tersebut. Jangan sampai sebuah acara yang besar menghabiskan dana jutaan bahkan puluhan juta, tapi gara-gara salah mengundang kiai, omongan yang gedobos, ora enek jeluntrunge, tidak ada perubahan yang di bawah. Cara dawuh Gus Baha Pak ini berasal dari dawuhnya Gus Baha. Lah ya, zaman biyen Kanjeng Nabi dakwah, dawuhnya itu sangat bermanfaat, sangat merubah terhadap hati. Tapi Kanjeng Nabi ora kok mulih disangoni, mulih disawati, dituduh yang tidak, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila. Lah wong saiki malah ora. Wis goblok menyesatkan umat disangoni pisan. Jare Gus Bak ngono lho. Itu Gus Bak lho, Pak. Aku wani ngomong ini krana Gus Bak sing ngawiti dhisik. Asline aku ora wani ngomong aku ngene iki. Realita yang terjadi pada zaman sekarang loh. Kan lho Pak, bodoh omongannya orang berdasar ilmu blas, ngalor ngidul, menyesatkan umat, fatwani ngawur, mulih disangon, goblok, menyesatkan umat, disangoni pisan, wah repot iki ngene, del akhir zaman ngene iki, iya dah.
Kan ono realita yang terjadi pada zaman sekarang. Itu untuk para kiainya. Para audiensnya juga sama. Bagaimana caranya jangan sampai salah idola, jangan sampai salah nopo ngundang. Eman ini Pak, dana umat ya Pak. Ngundang kiai sing bener-bener alim temenan. Ngundang Gus Bahak, ngundang Gus Koyum. Aku kate ngomong jelas-jelas ini aslinya aku ora patek wani ya. Aku jujur aku ora patek wani ya. Gue dikira aku iki ngilokne topi. Aku dikira padahal sebenarnya saya sama sekali nggak ada tujuan seperti itu. Tapi Gus Bahak kadung beliau ngawali itu tadi ya. Gus Bahak kan daunnya kan seperti itu. Orang-orang sekarang itu omongannya tidak berdasarkan ilmu, menyesatkan umat, mulai sih disangon. Yang lebih parah lagi gak usah terus-terus awak des membenahi sendiri aja ya, gak usah terus-terus. Itu daunnya ibda binafsika kemang ya. Dan kalau seseorang itu benar-benar sudah murakkab yang sebenar-benarnya murakkab, maka kelasnya akan naik kelas. Mungkin masih banyak dari kita yang baru bisa merubah dengan cara omongan. Ya, kayak aku nih Pak, nuturin nangakmu ngenteni aku ngerowomeng pengen wakeh. Ya anjen kelas ngono kuwi. Kalau para kiai sudah bahkan kelasnya sudah bukan di kelas itu. Sudah jauh tinggi melambung. Di mana beliau-beliau mampu kalamnya, mendidiknya itu sudah bukan dengan lafaz, tapi cukup dengan melihat beliau-beliau seolah-olah penuh dengan dawuh. Paham maksudku? Para kiai-kiai sepuh ojo jangan melihat beliau di waktu hidup. Melihat beliau-beliau fotonya saja, rasanya kita sudah penuh dengan nasihat. Koyok awak dhewe iki wis dinasehati. Ya toh? Awak dhewe mirsani fotone Mbah Yai Huda. Awak dhewe mirsani fotone Mbah Yai Jazuli. Awak dhewe mirsani fotone para masyayikh yang sudah terdahulu. Itu rasanya Masya Allah. Tanpa ada keluar kalam satu huruf pun dari beliau-beliau, rasanya sudah ribuan kalam tersampaikan kepada kita. Iya Barah. Kan seperti itu Pak. Mulanya tengerikan dingin dikakan. Daunnya teng kitab ini anwaruhum ay anwarul ulam ay anwarul auliya tasbiku aqwalahum, kurang lebihnya seperti itu. Bahwa nur atau cahaya makrifatnya para wali-walinya Allah itu lebih mendahului ucapan-ucapan beliau, dawuh-dawuh beliau. Ya iku rawuh, ora usah dawuh. Sebeliyane rasane selawani kabeh bisa. Rasane penuh dengan nasihat. Kan ngoten. Mulane dingendikaken dalam hadisnya niku. Dingendikaken tentang hadisnya kurang lebih saya meriwayatkan dengan makna mawon, saya lupa bahasa Arabnya, yang artinya seperti ini. Dingendikaken kalian tentang hadisnya bahwa termasuk daripada alamatnya wali-walinya Allah adalah beliau-beliau yang memiliki wajah tatkala beliau-beliau dipandang, wajahnya niscaya akan mengingatkan kepada Allah. Wajah itu Pak dipirsani, itu wis membuat orang yang melihat ingat terhadap Allah. Real kan seperti itu kan? Kita kalau melihat fotonya para masyayikh itu loh, delok fotonya ojo wonge, ojo wajahnya yang secara langsung. Delok foto rasane Masya Allah. Eling nang Gusti Allah rasane awak dhewe. Lah Nabi ini diceritakne seperti yang diceritakan oleh Gus Bahak itu, beliau dawuhnya. Di biyen ceritane wong lu kepengin mendem maksiat. Mendem kan? Jelas maksiat kan? Kebetulan di ruang tamu yang mau ditempati sebagai tempat mendem, kuwi ana fotone Mbah Hamid. Ana fotone Yai Hamid Pasuruan. Akhirnya sing siji ngomong nang kene, ojo mendem nang kene, ana fotone Yai Hamid terus sungkan aku jare. Delok fotone tok wis sungkan gitu kan. Bon, makanya itu ya. Di kelas tertingginya ini nahwul qulub yang paling tinggi, di mana kalam itu sudah
tidak membutuhkan terhadap huruf lagi. Kalamnya beliau hanya cukup dengan melihat kepada wajah beliau, hanya cukup melihat kepada foto beliau. Itu sudah rasanya kita penuh. Itu kelas paling tertinggi sendiri. Kok bisa para ulama terdahulu kok bisa sampai situ? Para wali-wali zaman terdahulu kok bisa sampai seperti itu? Ya karena tadi yang masih sulit untuk kita terapkan, murakkabun minal ilmi wal amal. Cara bahasa tentang proses ilmiah, amaliyah, ilmiah. Itu yang paling sulit. Lah mongko para wali zaman biyen, para ulama zaman biyen tidaklah belajar satu pelajaran kecuali wajib mengamalkan terhadap pelajaran tersebut. Jadi orang wani belajar akeh-akeh gak wani. Belajar itu titik di amalnya, titik di amalnya. Orang wani, awak belajar seakeh-akeh amal urusan buri, saya ini malah ya gak wani belajar ya gak wani ngamal. Orang belajar orang ngamal tambah nemen lah gue. Lalu biyen diceritakan di Tarim sana itu ada salah seorang guru yang kebetulan mengajarkan babus siwaki. Napa? Babus siwaki. Sekat mau coba babus siwaki utawi iki bab nerangake siwak. Sekat mau ngono cara bahasa Murad Jawa nih. Langsung bertanya kepada muridnya. Kalian semua sudah membawa siwak? Langsung ditakoki. Muridnya kabeh sing nggawa siwak. Ada yang enggak bawa? Ngapunten guru, ngapunten ya Syekh, afwan ya Syekh, saya enggak membawa. Shadaqallahul azim. Ditutup kita, Be. Gara-gara ada satu yang enggak bawa siwak. Pembahasannya bab siwak, orang nggawa siwak. Kayak apa? Tutup ae wis. Ini satu contoh bahwa beliau itu gak berani, akeh-akeh, gak berani, karena benar-benar terbebani bahwa sekali tahu harus diamalkan. Berarti wong jalan kayak ono kuwi. Aku dadi eling ceritaku dhewe. Aku biyen tahu, Pak. Sawan teng Habib Muhammad Ba'abud di pondoknya sana. Ya Kediri situ, cedeknya Pelosok, di dekatnya Pelosok situ. Sawan kepada beliau, belum ditemui. Mulai maghrib. Ya kalau sawannya saya mulai dari duhur sampai maghrib, sampai hampir isya kurang ditemunya. Akhirnya beliau jamaah isya, beliau keluar mengimami para santri. Sebelum beliau takbir, noleh dulu ke para jamaah santrinya. Semuanya baik. Pakai jubah putih-putih, di kantongnya juga ada siwaknya, siwakan semua. Kok kebetulan ketok aku rasiwakan ya kan duwe siwak. Waduh, dimarahin habis-habisan Pak awak dewa. Bahkan yang dimarahin bukan hanya saja saya saja, semuanya dimarahin. Siwak kae lho, regane murah tuku siwak. Wah, entek iya kemang tujuanku pengen sowan malah didukan entek-entekan. Aku mendel ya. Akhirnya beliau melanjutkan. Jadi ini tadi bahwa setajam-tajamnya kalam yang paling tinggi dalam ilmu nahwul qulub adalah kalamnya para aulia sholihin, kalamnya para wali-walinya Allah yang solih-solih, yang mana kalam-kalamnya beliau itu sudah tidak membutuhkan kepada huruf, sudah tidak membutuhkan kepada lafaz agar dia itu mufid. Karena cahayanya para ulama, para aulia as-salihin itu sudah terlebih dahulu menyinari hatinya para masyarakat sebelum para aulia tersebut mengeluarkan kalimat-kalimat mutiaranya. Iki abot. Iki sing luwih abot. Pun nggih. Kiranya cukup itu masalah nahwul qulub yang kita mengartikan al-kalam huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i.
Pelajarannya cuma satu, bahwa bagaimana caranya kalam itu kita susun dari ilmu, juga kita susun dari amal, sehingga akan menyebabkan, menimbulkan al-mufidu, yang benar-benar mufid. Isok ngomongi sing berfaedah karena sudah tersusun dari ilmu dan amal, itu sudah kelasnya sudah bagus. Yang lebih tinggi lagi kita meniru dawuhnya para aulia as-solihin yang terdahulu. Adik ngomong wis seolah-olah sudah memberikan dawuh. Itu yang paling angel. Itu yang lebih sulit. Lano dawuh para ulama, halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u min apa bahasan ya? Halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u. Lek sing bahasa ringkes ya kuwi, bahwa lisanul hal antaku min lisanil maqal. Bahwa sebuah dawuh yang diucapkan melalui sebuah amaliyah itu lebih mengena daripada sebuah dawuh yang hanya sekedar diucapkan. Lisanul hal afsahu wa antaku min lisanil maqal. Kalau dalam yang lebih panjang yaitu tadi, bahwa tingkah laku amaliyahnya satu orang laki-laki akan lebih membawa dampak besar perubahan di dalam 1000 orang laki-laki daripada ucapannya, pidatonya 1000 laki-laki di dalam satu laki-laki. Paham orang maksudnya? Satu kiai yang benar-benar amaliyah, ilmiah amaliyah, itu akan lebih membawa dampak perubahan kepada ribuan orang daripada cuma sekedar dawuh dari jutaan para pidato kepada hanya orang satu laki-laki. Wes cukup Pak, sekasa dalu-dalu. Wes kuwi mang tugasnya kuwi mang ya, garap kata-kata niku dipikir nih sing apik tenan. Belajar mikir nep, belajar bahasa Indonesia sing apik ngono lho. Ojo menyerah, aduh Gus, bahasa Indonesia kok. Ojo ngono. Awakmu jen diuruki ben ngomongnya apik. Pun nggih. Kalau kinten kajebakan sampeyan on ilahuna wallahu a'lam bissawab. Ya. Arek iki nek gak dipateni, sok nek gedhe ngafirno wong tuane.